Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Abdillah. Saya dari kelas 1 TIB semester 1. Prodi saya Teknologi Informasi dan dosen pengampu mata kuliah saat ini yaitu Dr. Iwan Purnama Eskom Mkom. Baiklah, kita akan memulai pembahasan. Saya akan membawa pembahasan cara membuat kop surat keluar secara otomatis. Kedua, memperjelas isi surat lamaran kerja, dan yang ketiga, memperjelas daftar riwayat hidup. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama dahulu. Kita akan memulai dari awal, yaitu membuat surat baru, atau lebih tepatnya kita membuat file barunya dengan cara memencet Ctrl N secara bersamaan, atau juga bisa pilih dari file, new, dan blank dokumen. Ini kita klik. Nah, di sini sudah kosong ya. Baiklah, di sini kita akan membuat kop surat keluar dengan otomatis. Pertama-tama kalian harus menyediakan kop surat terlebih dahulu. Saya akan langsung mengambil dari sini terlebih dahulu ya, untuk mempercepat waktu. Di sini kita copy, bisa dari klik kanan lalu pilih copy, juga bisa kita pilih Ctrl C secara bersamaan. Di sini saya akan mencoba dari Ctrl C, atau juga bisa dari copy, kayak saya membuat dari Ctrl copy aja. Dari mouse klik kanan dan copy. Setelah di copy, kita akan membuka dokumen barunya. Supaya tidak terhapus, saya sarankan untuk nge-save terlebih dahulu ya dokumen yang untuk membuat kop suratnya. Di sini saya akan mempastinya dengan cara klik kanan dan paste option di sini ya. Kalau di sini ini hanya untuk huruf, atau lebih tepatnya text only, hanya teks gitu kan. Kalau picture you ini kurang tepat kita, apalagi ini kurang rapi, jadi kita akan milih yang ini. Atau juga kalian bisa memencet Ctrl V. Oke, di sini saya memencet Ctrl V secara bersamaan, dan berikut adalah pastiannya atau kopiannya. Dan kita di sini akan membuat teks tersebut menjadi kop surat, menjadi kata-kata yang akan keluar secara otomatis. Di sini saya akan memulainya. Yang pertama, buat master copy-nya di MS Word terlebih dahulu. Nah, MS Word-nya saya sudah punya. Untuk kalian buatlah terlebih dahulu baru ya. Oke, yang kedua, klik file option. Nah, di sini nomor 2 disuruh klik file, setelah itu option. Untuk memulai klik file option ini, kita harus memilih semuanya, dipilih dari awal hingga akhir, atau untuk lebih cepatnya kita memencet Ctrl A bersamaan. Di sini saya akan memencet Ctrl A secara bersamaan, dan berikut tampakannya. Oke, di sini yang kedua disuruh klik file options, pilih proofing. Nah, ini klik file option ini berada di file. Nah, di file itu adanya di file. Optionnya ini tidak ada kan di sini kan? Kita buka di file juga tidak ada. Itu adanya di more. Jangan klik feedback. Oke, kita akan contohkan di sini. Klik Ctrl A, pilih semua ya. Pilih semua, pilih file. Setelah itu kita pencet pada menu sebelah kiri ini option, jangan pilih feedback. Setelah memilih option, kita pencet proofing. Setelah proofing, ini akan ada tulisan auto correct option, klik. Nah, ini harap diperhatikan juga ya, checklist yang ada di pop up ini semuanya dapat berpengaruh.
ini automatically ini harap dimatikan ya, jangan dihidupin. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya itu. Kalau kita memilih, ini kita kontrol A dulu, kita pilih option. Nah, kita pilih proofing, autocorrect option. Kalau hanya plain text, ini dia hanya kata-katanya saja yang keluar, yang akan keluar dari kode huruf tersebut. Di sini saya akan memberi contoh AB. Nah, di AB ini akan saya pencet add untuk menambahkan. Nah, itu tadi ada kode untuk menjelaskan terlalu banyak huruf pada teks tersebut. Jadi di sini saya akan oke-kan. Setelah itu kita pencet oke, jangan cancel ya. Oke. Nah, di sini saya akan mencontohkan kalau tadi yang plain tadi ya. Kita pencet A sama B, enter. Nah, dia yang keluar akan hurufnya saja. Dia keluar hurufnya saja, tidak dengan fullnya ya, tidak dengan warnanya, tidak dengan besar kecilnya, dan juga logonya ya. Oke, di sini saya akan membuat yang baik dan benar. Pilih file, pilih more, option, dan proofing, autocorrect option. Nah, ini dipilih yang format yang teksnya yang benar ya. Nah, di sini kata-katanya atau lebih tepatnya spellnya yang akan kita isi. Untuk mempermudah kita pilih cops. Oke, cops. Kita pencet replace. Sebenarnya lebih ngarah ini ke add sih. Kalau ini kita tambah s, ini add, yang benar di r ya, di add ya. Oke, setelah itu kita pencet oke. Kita pencet oke lagi. Dah, dan di sini saya akan mencontohkan apa yang akan keluar jika kita memencet kode cops tersebut. Setelah itu enter. Nah, keluar yang sama dengan kop surat. Kita bersihin terlebih dahulu ya. Oke, kita contohkan ke sini cops. Kita enter. Nah, keluar ya guys. Oke. Di situ contoh mengeluarkannya secara otomatis. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menghapus kode spell tersebut atau kata-katanya. Kita nggak perlu mencet Ctrl A, memilih ini tuh bla bla bla, itu tidak perlu ya. Kita langsung aja ke menu file, kita pilih more, pilih option, pilih proofing, dan klik autocorrect option. Oke, di sini kita cari tadi kodenya cops kan. Nah, juga bisa ini ada tulisannya delete. Kita pilih delete. Setelah itu kita oke-kan. Nah, di sini kalau kita mengetik kode cops lagi, itu dia tidak akan keluar lagi ya. Oke. Setelah itu semua udah dihapus, kita akan melanjutkan yang kedua. Jangan lupa untuk nge-save tadi ya guys. Oke, di sini kita akan lanjut ke nomor 2, memperjelas isi surat lamaran kerja. Di sini saya sudah memiliki filenya, jadi kita akan memperjelas isi surat tersebut. Tunggu sebentar ya. Oke, surat lamaran kerja ini sampai di sini ya. Oke, untuk judul pertama kita buat di sini yaitu rata tengah, dan pilihannya yang normal ya. Setelah itu ini kita pilih yang ini rata kanan kiri, kita buat di sebelah kanan dengan cara menarik ininya ya. Nah, setelah itu kita mengisi perihal, ini lebih tepatnya judulnya yang akan kita serahkan, yaitu lamaran kerja.
kepada YTH, lebih tepatnya ke mana kita akan mengirim surat tersebut, yaitu saya kasih contoh di sini yaitu PT Sadani yang berada di Janji Lobby. Di sini pembukaan kita buat yaitu dengan hormat, koma. Ini langsung kita buat saya yang bertanda tangan. Di bawah ini nama saya, atau lebih bisa kamu ubah menjadi nama kamu ya. Tempat, tanggal lahir, ini dikasih koma, setelah itu dikasih spasi, dan ini isi tempat dan tanggal lahir kamu. Tempat saya di Janji Lobby, tanggal lahir saya 23 Mei 2005, status saya belum menikah, pendidikan terakhir SMP Negeri 200 Selatan, itu SMP-nya ya. Nah, untuk sekarang saya sudah kuliah, saya bisa mengubah ini menjadi terakhir saya sekolah. Di sini saya akan memberi contoh SMKS, Sekolah Menengah ke Atas Swasta, Siti Banun. Oke. Alamat saya di sini ya, Janji Lobby. Nomor HP saya kasih bintang. Ini kamu isi penuh ya. Nah, setelah terisi kita akan mengisi email. Nah, untuk email ini langsung dikasih ini, dia akan langsung berubah menjadi biru. Di sini saya akan mencontohkannya. Saya isi bla bla bla, kasih @gmail.com, dia akan otomatis berubah menjadi biru. Oke. Kita akan melanjut apa saja kata-kata yang akan kita isi. Pesan. Di sini saya isi berdasarkan info kerja yang dimuat di surat lowongan pekerjaan. Saya bermaksud mengajukan lamaran kerja pada perusahaan PT Sadani. Tempat alamat yang akan kita kirimi surat lamaran kerjanya sebagai pekerja. Titik. Dengan bekal kemampuan yang saya miliki, diantaranya mampu mengoperasikan komputer diantaranya. Di sini kalian mendokumentasi, atau lebih tepatnya kalian mengisi apa saja yang kalian handlein, aplikasi-aplikasi maupun hal-hal yang penting. Di sini saya membawa Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel dan lain-lain. Karena itu saya lumayan hafal ya, walaupun tidak begitu tamat ya. Oke, kita lanjut. Saya dapat bekerja keras, rajin, insya Allah, dan jujur. Alhamdulillah dapat bekerja secara mandiri maupun tim. Oke, di sini kita isi sebagai bahan pertimbangan. Saya lampirkan beberapa berkas sebagai berikut. Ini bisa kita ambil ya, bisa kalian ambil juga kata-katanya, atau lebih tepatnya kalian bisa kopas isi yang ada di sini. Kalian hanya perlu mengubah nama alamat ini dan isinya. Kalau isinya menurut kalian saja deh. Oke, sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan beberapa berkas sebagai berikut. Yang pertama, fotokopi ijazah terakhir entah kalian berada di kuliah maupun di SMA atau SMK gitu ya. Yang kedua, daftar riwayat hidup. Di daftar riwayat hidup nanti kita akan bahas. Yang ketiga, foto ukuran 3x4 sama dengan 1 lembar. Dan di sini demikian surat permohonan pekerjaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Titik. Besar harapan saya untuk dapat diterima di perusahaan tempat yang akan kamu lamar. Di sini saya contoh PT Sadani yang Bapak atau Ibu pimpin. Titik. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan di sini jangan lupa dikasih ininya ya, untuk tanda tangannya. Oke, di sini selesai saya perjelaskan untuk surat lamaran kerja. Mungkin untuk surat lamaran kerja saya sudahi, atau kalian jika ingin bertanya bisa komen di bawah ya, di YouTube saya. Oke,
Yang ketiga, kita akan memperjelas daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup yang sangat akan berguna untuk surat lamaran kerja, dan menurut saya ini akan membantu kalian ya. Oke, di sini daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ini berguna untuk kalian untuk banyak hal. Nah, di sini kita mulai judulnya daftar riwayat hidup. Di bold ya, dan ini biasa, ini rata tengah. Dan ini seterusnya isinya dibuat rata kiri. Nah, di spasi ini rata tengah ya. Di bold juga. Times New Roman fontnya dan besarnya 14. Oke, di sini kita mulai dengan nama. Nama saya ini Dalam Dede Abdillah. Di sini saya akan memulai pengisian biodata diri saya, jenis kelamin saya laki-laki, tempat, tanggal lahir. Tempat saya di Janji Lobby dan tanggal lahir saya di waktu 23 Mei 2005 dan kewarganegaraan Indonesia. Status saya belum menikah. Alamat saya ini lebih tepatnya ya. Oke, Jalan Lintas Sumatera Utara, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuan Batu, Desa Lingga 3, Dusun Janji Lobby. Di sini saya nomor HP-nya saya isi ini. Bisa kalian ubah seperti saya bilang tadi. Untuk emailnya bisa langsung berubah jika kalian langsung kasih @gmail.com-nya. gmail.com. Kasih spasi dulu ya untuk memunculkan warna biru seperti berikut. Oke, saya akan hapus ini dulu. Oke, di sini menerangkan dengan sebenarnya. Kalian juga bisa langsung kopas ya daftar riwayat hidup. Nanti akan saya bagikan jika kalian memintanya. Jika tidak ya tidak apa. Kalian bisa mengkopasnya langsung dari perangkat yang kalian gunakan, mau itu handphone, laptop, dan PC itu. Nah, data pribadi ini sudah kita kerjakan kan. Kita akan melakukan pengisian data pendidikan. Oke, pendidikan saya dimulai dari 2011. Saya 2011 hingga 2017 berasal dari SDN 13534 Janji Lobby. Jika kalian datang ke dusun saya, kalian akan langsung menemukan SD yang lebih tepatnya akan terlihat dengan jelas jika kalian langsung datang ke dusun saya. Oke, saya bersekolah di SD 2011 hingga 2017 dan saya memulai kelas SMP berawal dari 2017 hingga 2020. Dan kalau saya ingat-ingat lagi 2017 hingga 2018 itu sekolahnya yang sangat seru ya menurut saya. Cuman sejak 2019 hingga 2020 dan 2021 itu sangat tidak mengasihkan menurut saya, karena kan di situ adanya bencana alam nggak tuh bencana yaitu COVID-19 tuh ya. Di saat itu saya sangat bingung, lebih tepatnya tidak asik sih di tahun tersebut. Oke, di 2017 saya kelas 1 SMP dan 2018 saya kelas 2 SMP dan kelas 3 saya di saat kelas 2020 kelas 3. SMP saya berasal dari SMP Negeri 2 Rantau Selatan, Janji Lobby. Lebih tepatnya kalian akan langsung menjumpainya setelah melewati si Gambal, dan kalian akan menemukan sebelah puskesmas terdapat SD dan sebelah SD terdapat gang. Gang itu di tengah-tengah tuh ya. Gang itu ada berada di tengah-tengah, masuk ke dalam, dan di dalam tersebut adalah SMP-nya. 2020 hingga 2023 itu saya SMK-nya atau SMA-nya. 2021 itu masih zamannya Covid ya. Di situ tahunnya kita memakai shift untuk memasuki kelas untuk menghindari penyebaran corona. Di kelas 2 saya berada di tahun 2022. Itu kelas 2. Dan di situ juga menjalankan PKL, lebih tepatnya pekerja lapangan tuh ya. Oke. 2023 saya kelas 3 dan di situ saya melakukan ujian untuk
melakukan tamat dari sana ya. Oke, di sini kita akan membahas kemampuan mampu mengoperasikan perangkat komputer, lebih tepatnya mampu memahami apa saja perangkat yang berada di komputer. Setelah itu mampu memahami mengoperasikan software Microsoft Office, dan di sini saya insya Allah bisa mengoperasikan Microsoft Office ya, walaupun tidak begitu banyak yang saya tahu, insya Allah saya bisa mengerjakannya atau dapat memahaminya. Yang ketiga, dapat bekerja di bidang komputer. Saya insya Allah ahli dalam bidang komputer, banyak besar kecilnya saya tahu, dan saya harap kalau ada kawan-kawan juga ingin beberapa hal yang menurut saya tidak tahu, bisa kalian kasih tahu kan ya. Oke, demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan di sini saya yang bersangkutan, dan di sini nama saya. Setelah itu nanti di sini bisa tanda tangannya ya. Oke, sampai sini saja penjelasan saya. Saya akhiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih telah menonton channel saya dari video ini. Saya harap kalian bisa memahami video saya, dan banyak kata-kata saya yang berselema, harap kalian maklumi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.